Coba sini deh. Kenapa sih lu? Kenapa sih banyak anjing? Bukan, lu lihat itu di sawah itu ada apaan? Mana sih? Itu tuh yang putih tengah gitu kan. Jadi kalau digambarin tuh dia bungkuk, diri, terus gak lama mendekat. Ternyata pas makin dekat kelihatan itu wujud pocong lagi bungkuk dan berdiri. Nah begitu gak lama kita lagi, ini kemana si Santi gitu kan. Ada yang teriak-teriak. Nah jadi di pos 2 itu gak jauh dari sekolahan. Nah di sekolahan itu posisinya kalau udah malam itu sepi kan, gelap gitu kan. Nah yang kita cari ternyata ada di situ. Dan posisinya udah jatuh, udah kesurupan. Jadi itu belum lama ada kejadian helikopter jatuh. Dalam 10 hari kita nyari di lokasi itu helikopter nggak ketemu. Jadi orang sini percaya bahwa di rute situ itu bahaya, kuat dengan mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Fai. Waduh. Halo. Abang, gimana kabarnya abang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Fai ini. Oke. Nah sebelum Bang Fai ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama Bang. Udah diundang ke sini juga. Waktunya, terima gitu kasih. kan. Sama-sama yang jauh-jauh dari Jakarta Timur. Nah yang nonton juga banyak nih orang-orang Jakarta Timur nih. Oke. Yang semoga aja ya teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Fai ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya ya Bang ya. Betul. Nah ngomongin masalah pengalaman nih Bang, setiap orang kan punya pengalaman nih Bang ya. Pasti. Ya kan, entah itu horor, sedih, seneng dan sebagainya deh. Betul. Gitu. Nah Bang Fai ini punya pengalaman horor yang dimana dulu ikut LDKS. Betul sekali. LDKS pelantikan siswa tuh. Pelantikan siswa, mungkin teman-teman semua pasti pernah ngalamin lah. Gitu ya, pasti. sebagian juga pernah ngalamin. Yang dimana di salah satu desa yang bisa dibilang kan desa pocong kali ya? Desa pocong sih. Iya kan? Bisa disebut desa pocong, desa angker juga. Desa angker bisa juga kan? Iya. Oke, dan ternyata di desa itu dulunya bekas ada kejadian helikopter jatuh. Betul. Atau tempat, ya salah satu tempat lah ya, di tahun itu. Dan ternyata juga selain itu juga ada beberapa hal kejadian yang ganjil nih. Banyak banget. Nah itu yang nanti Bang Fai ini kan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir nih. Oke Bang, ini gue penasaran banget sih Bang tentang kisahnya Bang Fai ini. Mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang, silakan Siap, Bang. terima kasih. Seruput dulu. Alhamdulillah. Oke, Bang Fai, udah siap nih buat ceritaan ke teman-teman semua nih? Siap. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi gini Bang, itu kejadian tahun 2001.
Jadi setelah kita lulus SMA, ya kita kan punya kumpulan nih di SMA itu punya kumpulan teman-teman nongkrongan yang akrab-akrab gitu kan. Nah, ada sekitar 8 orang, kalau nggak salah 8 orang, plus 9 orang ya salah satu ini panitia LDKS. Nah, panitia LDKS, dia ajak ceritanya kan, bro, nih kita liburan, belum masuk kuliah nih, mau kemana kita ya? Waduh, belum ada planning nih. Nah, gue kebetulan ada jadwal nih, bocah-bocah baru nih, anak-anak siswa baru, ada pelantikan di Purwakarta, Jawa Barat. Mau ikut nggak sono? Kita seru-seruan aja, lalu bantuan jadi volunteer nih, relawan kan, ikut sana bantu. Oke, kumpulin dulu anak-anaknya kan, kumpulin ya, ada sekitar 8 orang tuh, inget banget ada Eriska, yang cewek nih ya, Eriska, Mariska, terus Dina, yang cowoknya itu ada Reval, ada Dedi, ada Bari, ada Emir, sama saya. Nah, gitu kan, nah yang tadi panitia juga nih, salah satu dia Hendro nih, 9 orang tuh kan. Oke, deal, kapan berangkat? Nah, hari ini aja kita berangkat. Oke, kumpul di mana? Di tempat lo aja ya, ada kumpul. Berangkat nih 8 orang. Kita naik kereta tuh dari stasiun Keramat tuh jam 9 pagi. Berangkat nih ke sana ke lokasi. Nah, sebelum kita berangkat sono kan saya sempat nggak percaya tuh kan. Masih dalam mistik kayak gitulah, mana ada lah tahayul gitu kan. Nah, pas di perjalanan itu, di tengah perjalanan itu saya ngalamin ini entah ngantuk, ngimpi, udah tidur atau masih setengah sadar gitu. Dari kereta itu saya ngelihat pas berjalan ini pada ketiduran, sempet kayak bangun gitu. Itu ada nenek-nenek, nenek cuman tingkahnya aneh. Jadi dia cuma duduk begini aja. Dia pakai baju kebaya kuno gitu lah. Nggak bergerak, nggak berinteraksi, cuma duduk begini aja. Masa sih gitu kan, orang biasa kali. Sempat kita meremin lagi mata, begitu kita inin lagi, itu udah nggak ada. Itu sesuatu nggak ada. Sampai kita bilang, bro, lu tadi ngeliat itu ada nenek-nenek nggak bro? Mana nenek-nenek nggak ada, itu yang ngeliat itu kan anak kecil tuh sama bapaknya gitu kan, yang sebelah sininya ibunya gitu kan. Nggak, serius lu nggak ngeliat itu duduk di sebelah situ ada nenek-nenek? Nggak ada. Nah, sebelum nyampe ke kira-kira masih setengah perjalanan tuh, kita tidur lagi deh, perasaan doang kali gitu kan, ngayal doang gitu. Nah, pas kaget lagi, kebangun lagi, itu ada lagi. Sampai kita gini mata kan, ada bener, bukan perasaan doang kan gitu, bener. Sampai bangun itu, bro, lihat deh. Nah, temen kan, kenapa sih? Ya lu lihat nggak? Ini bener ada nongol nih. Lu coba pas teman begini, itu emang nggak ada. Wah, di situ kita mulai tuh merinding kan. Bener nggak bener nih. Masa sih? Udah kita coba tutup mata lagi, kita baca doa gitu kan dalam hati. Kita ngeliat beneran nggak ada. Tapi tadi kita lihat. Kita sambil doa gitu kan, udah ini karena kecapean aja kali gitu kan gitu. Tapi itu real banget Bang, benar kita ngeliat wujud nenek duduk, dia cuma duduk begini, dia nggak nengok, nggak apa, duduk begini aja. Nah, begitu kita nyampe ke lokasi, wah ini lokasinya udah kita. Nah, kebetulan kan bareng si Hendro nih, yang salah satu panitia lah, datang diarahin ke rumah Pak Kades. Nah, ke rumah Pak Kades, gitu. Biasa lah, Assalamualaikum Pak Kades gitu kan. Oh iya, apa kabar nih? Dia kenal karena sering ikut pelantikan kan. Apa kabar nih? Saya buat teman-teman nih, rombongan saya gitu kan, buat bantu-bantu tim yang pelantikan gitu kan. Oh iya, tuh guru-gurunya udah pada di rumah yang sana, di tempat penginapan gitu kan. Jadi memang disediakan tempat-tempat penginapan, rumah warga dikosongin buat kita nginap gitu. Udah kita ngobrol, sharing-sharing kan, udah lama nggak ketemu tuh. Ya udah. Nah, setelah kita ngobrol sekitar 1 jam 2 jam gitu sambil dijamu makan gitu. Nah, diajaklah kita ke tempat penginapan yang tempat kita menginap, tapi jauh dari tempat yang tim pelantikan nih. Adalah kita berapa ratus meter gitu, diarahin ke sana. Nanti kalian Ade ini tinggal di sini aja gitu ya. Nanti kalau perlu apa-apa bisa nanti ke rumah saya atau tinggal nanti gimana gitu kan. Nah, ini tempatnya di sini ada dapur, ada apa. Oke. Nah, dari situ kita mampir ke tempat lokasi yang pelantikan. Ketemulah guru-guru kita kan. Oh, datang nih ya buat bantu-bantu. Wah, para alumni nih, kenalin nih, ini anak-anak barunya kita, adik-adik kalian gitu kan. Oke. Udah tuh, itu masih normal karena masih siang kan, masih jam 1-an. Udah, setelah itu kita istirahat. Nah, mulai sore ini kita kan udah setelah ngilangin pegal apa istirahat. Nah, saya ceritanya keluar nih. Dengan artian suasana sore di kampung, ambil gitar,
Ngopi di depan ceritanya maksudnya kan. Duduk nih di teras tuh. Itu depannya sawah bang. Sawah kita ngedreng. Udah mau maghrib sih bang tuh, udah jam 5 lewat. Dreng. Saya lihat kok itu di tengah-tengah sawah tuh apa gitu kan. Saya berhenti kan. Apa ya? Orang-orangan sawah kali. Sering lagi lanjut. Tapi kok bergerak makin dekat gitu kan. Berarti lagi, apaan sih gitu kan, perhatian. Saya panggil teman saya kan di dalam kan, si Reval sama si Bari kan. Coba sini deh. Kenapa sih lu? Kenapa sih mau nyanyi? Bukan, lu lihat ya itu di sawah itu ada apaan gitu. Mana sih? Itu tuh yang putih tengah gitu kan. Jadi kalau digambarin tuh dia bungkuk, diri, terus gak lama mendekat. Ya, jangan nih gitu kan. Tapi masa iya sih, ini masih sore gitu kan. Udah, pas diperhatiin lagi, bener tuh Mama. Ternyata pas makin dekat kelihatan, itu wujud pocong lagi bungkuk dan berdiri. Itu langsung kita muka pada tebal, merinding sebulu tuh berdiri semua kan. Masuk gitu kan, masuk tuh. Nah kita masuk gak lama itu, masuk tutup kunci gitu kan. Udah maghrib tuh gak lama kan. Nah itu teman-teman yang di dalam nanya, kenapa sih lo pada ribet banget bertiga gitu. Enggak, itu di depan. Apaan di depan? Enggak, kata teman yang lain maksudnya bilang nih jangan nakutin, kasihan ya cewek-cewek gitu. Enggak ada apa-apa gitu. Tapi itu bro, udah jangan gitu. Udah masuk tuh ke dalam kan. Udah kita tungguin sambil saya ngintip penasaran kan. Bener enggak sih itu yang beli? Itu memang masih ada. Dan makin dekat ini makin jelas kelihatan kain kafan diikat gitu kan. Wah, tutup lagi itu kan. Padahal kita punya rencana malaman dikit kita mau bikin kayak apa sih, api unggun bakar-bakaran gitu lah kan. Pas kita dia tunggu setelah kita mau setelah lewat Isya tuh setelah kita siap-siapin barang-barang, makan-makan segala macam. Udah kita keluarin, sempat keluar kan. Masih ada nggak tuh? Nggak ada Mama. Alhamdulillah nggak ada. Udah coba berpikir positif lagi, yaudah kita lanjutin acara deh. Kita bakar-bakar, makan udah sambil yang tadinya niat mau gitaran, tadinya mau happy nyanyi, mikir. Karena apa? Nanti kalau kita berisik ada yang keganggu lagi kan gitu. Nggak usah deh, kita ngobrol-ngobrol aja, selesai ngobrol-ngobrol. Nah pas lagi bakar-bakaran itu, ini kita kan namanya manggang tuh biasanya nggak jauh dari kecap kan. Kurang kecapnya. Nah di belakang tuh ada dapur. Nih ada teman kita nih si Mariska tuh nggak salah itu ngambil masuk ke dalam. Nah di situ ada kejadian lagi aneh. Saat dia ngambil kecap, pas dia mau balik badan, itu ditegur. Nek, siapa tuh? Neng. Dia ngeliat ada sosoknya, itu nenek-nenek pegang sapu. Oh iya Nek, ya, temen masih berpikir positif kan, berpikir warga sekitar gitu kan. Oh iya Nek, ini mau ngambil kecap, cuma senyum aja. Depan lah ceritanya nih temen kan, dia udah kecapnya gitu kan. Terus dia nanya, di sini ada yang tinggal nenek nggak sih di belakang? Lah kan tadi Pak Kades bilang ini kan rumah kosong, buat kita doang ya, nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa gitu kan. Terus sempat ngeliat ke sebelah gitu kan. Nah rumah sebelah ini cuma ditinggalin sama ibaratnya kayak orang baru nikah gitu kan. Nggak ada nenek-nenek gitu kan. Nah itu nenek siapa gitu. Positif aja deh gitu. Mungkin yang lain kali orang situ gitu. Tapi saya yang ini nih apa kayak penasaran gitu. Emang yang lo lihat nenek-neneknya gimana gitu kan. Itu nenek-neneknya pakai baju kebaya biru, pakai kain ya mirip-mirip kayak bang ini lah gitu. Kain gini. Rambutnya disanggul gitu. Jadi orangnya nunduk aja, rambutnya ubanan gitu kan. Tapi dia pegang sapu gitu kan. Saya kasih gambar begini-begini bukan gitu. Nah iya kayak gitu, kalau tahu lu pernah lihat nggak? Itu yang saya lihat di kereta. Kok ada di situ gitu? Penasaran kan? Udah dah, kayak mau bikin ini udah tetap kita namanya apa acara itu kita lanjutin kan, bakar. Bakar itu selesai, masuk ke dalam tuh kita ngobrol-ngobrol. Nah ngobrol-ngobrol kita bikin perjanjian kan, bro, gimana kalau kita mampir ke tempat Pak Kades lagi? Kita ngobrol-ngobrol, katanya si apa? Kang Iwan itu anaknya Pak Kades, kan dia sekarang jadi polisi hutan tuh di sana. Katanya mau balik, ya udah lama gak ketemu, kata si Hendro gitu kan. Oh iya boleh dah, karena kita ngopi di rumah Pak Kades kan, jalan nih. Itu
tuh udah, karena kan kalau kondisi di desa sana itu tahun 2001-an tuh nggak kayak di kota gitu. Kalau di sana tuh jam 6 habis maghrib tuh sepi udah, jarang banget keluar. Kalau memang nggak ada urusan tuh jarang keluar gitu. Nah kita berangkat nih bareng-bareng tuh 9 orang kan ke rumah Pak Kades. Nah si Dedi ini kan tipikal yang caper lah kalau di depan cewek-cewek gitu kan. Nah pas lagi di perjalanan itu kan jalan tanjak tuh. Ada kita ngelewatin satu kandang sapi di sini. Nah dia memang ngelihat nih katanya si Dedi. Nah cuman maksudnya saya nih kalau kita kan, lu kalau ngelihat nggak usah kasih tau yang lain gitu, jangan bikin takut lah, jangan bikin panik gitu. Dia ngomong nih si Dedi, bro, lo lihat nggak tuh? Apaan? Tuh lihat lo arah jam 2. Lihat kan? Di situ bang, kita ngeliat kuntilanak diri agak menyamping gitu, mukanya ketutupan. Waduh, udah yang lain yang cewek kan, apaan sih, lihat apaan sih, udah nggak usah gitu. Waduh, udah panik tuh kan, pada tarik-tarikan, udah di jalan, kita jalan aja kayaknya. Cuman untungnya si kuntilanak ini nggak apa-apa, yang cuma berdiri aja kan. Cuma kan tetap horor kan, karena mikirnya gini bang, ini kita baru berangkat nih loh, otomatis pulangnya kita kan ngelewatin lagi kan, gitu kan. Maksudnya nggak usah bikin panik lah gitu kan. Udah terlanjur dia ucap kan, udah jam 2 kita buru-buru mampirlah ke tempat Pak Kades gitu kan. Tempat Pak Kades itu biasalah kita ngobrol-ngobrol lagi, sempet nanya-nanya tuh, Pak kalau di sini memang daerahnya gitu ya? Ya kalau orang sini bilang kalau sudah maghrib tuh pamali lah kita keluar-keluar gitu. Jadi kalau emang nggak ada keperluan gitu nggak usah lah gitu. Wah kita nggak tahu nih Pak Kades, ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa tadi? Nggak apa-apa gitu. Pak Kades cuma ketawa-tawa aja senyum karena dia pasti yakin pasti ngeliat sesuatu gitu kan. Nah udah setelah itu nah, kita ngobrol tuh ada kali sekitar satu jam lah, jam setengah 6 lebih gitu. Nah Kang Iwan datang nih, yang anaknya yang polisi hutan itu kan, wih apa kabar bro, udah lama deh gitu kan. Dulu kan masih belum kerja polisi hutan kan. Bapak ini, weh Kang Iwan di ini sekarang? Iya sekarang saya jaga di hutan gitu kan, kalau mau ini ikut berani ayo gitu kan. Oh enggak besok aja ya gitu, malam mah gelap gitu kan. Ya apa kabarnya segala macam lah, kita basa-basi tuh sambil ngopi gitu. Nah setelah dari itu kita pikir masih sekitar jam 10-an kan gitu kan. Bro kita bantu-bantu aja bro yang di pelantikan nih gitu kan. Gak enak, mereka kan soalnya katanya mau bikin acara jerit malam. Dari pos ke pos gitu kan, jalan sendiri tes mental kan, modal center doang gitu. Boleh gitu. Udah kita pamit tuh ceritanya. Pamit sama Pak Kades sama Bang Iwan, bilang Kang Iwan besok lah kita main-main ke sana gitu. Iya boleh. Kita mampir ke pelantikan dulu gitu. Nah pas ke pelantikan jalan nih, kita ngelewatin yang tadi tuh, yang kandang sapi kan. Pikir waduh, nih horor lagi nih. Nah pas lewat situ, kita ngeliatin lirik nih coba, nggak ada tuh. Alhamdulillahnya nggak ada. Wah aman. Ada nggak kata Dedi? Ada nggak? Nggak ada ampun bro. Serius lu? Coba lihat lagi. Nggak ada. Kita pastiin lagi emang nggak ada gitu. Nah cuman pas kita jalan bang, yang tadinya nggak ada itu, tiba-tiba ada perempuan di sebelah saya jalan. Itu jalan bareng. Kalau digambarin tuh perempuan rambut panjang, pakai baju putih, itu jalannya nunduk aja. Logikanya begini, kalau orang kampung, orang sana biasanya kan seperti mama tahu lah gitu. Biasanya kalau punten gitu kan, permisi gitu kan, numpang lewat atau apa, para mau kemana gitu kan, biasanya seperti itu kan. Ini enggak, dia nengok aja enggak, negur juga enggak, jalan aja nunduk. Saya kaget kan, astagfirullahaladzim, ya apaan gitu. Saya pegang ke temen kan, bro, lihat nih, apaan sih, lo lihat, sebelah kita ada perempuan. Datang dari mana? Kita nggak dengar di jalan datang gitu, ternyata ada di sebelah gitu. Udah akhirnya pas dia jalan itu kita coba nahan langkah kita tuh biar dia duluan gitu maksudnya kan. Dia duluan. Udah sambil pada apaan ya udah dia lewat. Nah kan kalau perumahan kampung itu kan dia turun ke bawah gitu ya, tanah gitu, ada tangga gitu. Nah ini ada pohon di sini. Setelah dia ngelewatin pohon itu, seharusnya kalau emang ini manusia gitu ya, kelihatan dong dia turun ke bawah gitu kan gitu. Itu nggak ada, kita lihat nggak ada. Nah kita ngelewatin dia, itu nggak ada sama sekali. Dia nggak berhenti di situ, tapi nggak turun juga. Berarti kemana orangnya? Bilang, wah di situ kita lari semua kan. Karena jelas banget kita ngelihat fisik diri jalan gitu kan. Udah lari tarik-tarikan tuh teman-teman sampai yang ada, weh taruh sendal gue putus gitu kan. Tarik-tarikan udah ada.
Akhirnya alhamdulillah sampai tuh ke lokasi kita, lokasi pelantikan kan. Nah baru kita selesai nafas ngos-ngosan gitu lari, di sana udah rame-rame tuh di lokasi pelantikan. Oh rame-rame tuh, udah kalang kabut gitu kan. Kita tanya kan ke guru-guru pembina di sana kan, Pak ini kenapa Pak? Itu tuh katanya anak-anak peserta katanya pas lagi dari pos 1 jalan lari-larian katanya. Kenapa Mang? Ya setan katanya. Pas ini tuh mukanya pucat banget gitu. Nah terus saya bilang kan, itu di sana pos udah semua peserta tinggal 2 orang, tinggal yang ini sama 1 lagi. Berarti di pos yang sana masih ada 1 lagi dong gitu kan. Beneran nih, sama siapa di sana sendiri katanya. Kasian gitu. Udah samperin kan gitu. Di sana tinggal siapa? Aduh tuh tinggal si Santi doang katanya. Kasian tuh Bang, tolongin Bang katanya. Ya saya merasa sebagai alumni kan, nyamperin ke sana. Samperin ke sana. Aduh itu dia lagi bengong aja. Oke, tunggu sebentar ya, saya panggil ini teman dulu gitu. Iya kak, jangan lama-lama ya katanya. Nah begitu saya panggil teman lagi gitu kan, buat bantuin ini kan teman. Ternyata nggak ada orang, hilang. Kemana sih Santi tuh? Coba bro cari duluan kan, berdua tuh teman-teman. Cari duluan, nyari dia ke sana kan ke pos berikutnya. Nah, saya masih di pos itu, takutnya dia pipis atau kemana kan gitu. Nyari sekitaran situ, nggak ada, benar-benar nggak ada jejaknya. Udah. Pas kita jalan lagi balik menuju pos berikutnya, nyamperin ke tempat ini kan sendiri tuh, itu berasa ngomong di belakang ada yang ngikutin. Nunduk aja kan, nih kayak berasa ada yang ngikutin, tengok gini gak ada. Udah jalan lagi, itu berasa di sini ada yang ngikutin nih. Kayak di sini tuh kalau kita ngerasa tuh kayak ada muka di sini. Tengok lagi gak ada. Udah masih jalan, itu gelap banget memang situ, modal center doang kan. Nongol lagi di sini, nengok gini nggak ada, tapi berasa tuh gimana sih kalau ada orang di samping kita gitu, berasa ya gitu, nengok nggak ada gitu kan. Nah mungkin ini setan kesel kali ya, mungkin dilihat nggak ada. Yang paling jelas itu yang saya lihat itu di bawah, di belakang nggak kelihatan, sini nggak kelihatan, tiba-tiba di bawah itu saya ngeliat ada kepala lagi nyengir. Wah di situ baru saya lari tuh, wah gitu, sambil doa gitu lari. Kenapa bro? Enggak, tetap nggak mau bikin panik kan, enggak, serius tuh nggak apa-apa, muka lo pucat, nggak apa-apa gitu. Dalam hati ini mungkin yang dilihat perempuan tadi yang peserta ini, yang kabur itu, mungkin itu kali yang dilihat. Nah, tetap kita harus mikirin dong, yang satu lagi kemana gitu kan, nggak ada. Nah, tanya-tanya sama si yang temen yang satu lagi nih, ketemu nggak? Nggak ketemu bro, nggak tahu kemana. Tapi lo beneran lihat tadi ada, tadi lagi duduk, orang bilang tunggu bentar ya gitu kan. Dibilang iya kak, jangan lama-lama gitu kan. Nah begitu nggak lama kita lagi ini kemana nih si Santi gitu kan, ada yang teriak-teriak. Nah jadi di pos 2 itu nggak jauh dari sekolahan. Nah di sekolahan itu posisinya kalau udah malam itu sepi kan, gelap gitu kan. Nah kita lari tuh gitu rame-rame kan, lari ke sana tuh. Oh kenapa nih teriak-teriakan gitu kan. Nah yang kita cari ternyata ada di situ. Dan posisinya udah jatuh, udah kesurupan. Bawa dulu kesian gitu kan, kita angkat gotong rame-rame, doain bacain. Kenapa nih pas sadar, kenapa enggak kak, enggak, tadi saya pikir pos 2 itu ada di sekolahan ini gitu kan. Nah di sekolah itu tadi yang saya lihat nih katanya itu rame kak, di dalam kelas tuh ada rame-rame gitu kan, makanya saya pikir oh ini pos 2 kali, saya masuk ke situ. Jadi kamu ngelihat apa? Jadi pas saya buka kelasnya itu segala jenis makhluk ada di situ kak katanya. Saya ngeliat itu ada pocong, ada kuntilanak katanya, ada yang kayak nongkrong begitu, katanya tua bentuknya gitu. Saya kabur gitu, cuman kaki udah lemes banget, nggak kuat, akhirnya jatuh pingsan. Nah itu kesurupan kan. Wah heboh kan, guru-guru juga ada. Udah kita kumpul dulu, dah kegiatan ini kita stop dulu sementara gitu kan. Oh ya udah kan, udah pas gitu kan, kita doa dulu nih, kita obatin kan, yang kesurupan gitu kan, tenangin dulu. Guru sepakat ini kayaknya acara begini nggak bisa kita lanjutin karena satu semakin malam kan, makin malam makin bahaya gitu kan, udah makin ada yang kesurupan gini. Nanti acara kita stop, kita ganti buat besok aja. Acara kita ganti acara lain, entah itu apa gitu kan. Oh ya udah, nah udah setelah itu udahlah nih, mereka pada istirahat, selesai acara, kita balik ke pinipan kita. Pas kita balik itu
memang sih nggak ada apa-apa ya. Nah pas kita masuk ke dalam itu, kita istirahat, kita beres-beres. Nah di luar itu memang, itu saya dengar suara macam-macam suara. Saya dengar ada suara nangis, ada suara ketawa, dan itu nggak cuma saya aja yang dengar. Saya bilang, dengar gak lo? Dengar, udah diem aja, diem. Saya pikirin dulu, udah yang perempuan udah pada ketakutan. Nah itu hari pertama, malam pertama tuh ya. Udah kita istirahat sampai pagi. Nah pagi ini kita ceritanya mau bangun mau cari sarapan ceritanya. Nah pas lagi jalan itu cari sarapan, ketemu nih Kang Iwan kan. Mau kemana? Gitu. Mau cari sarapan Kang Iwan. Oh itu di situ biasanya tuh ada nasi uduk gitu kan, sarapan gitu. Itu kondisi masih jam 5:30 lah itu, 5:30 itu. Masih udah mulai terang gitu, kita sarapan gitu. Iwan sempat nanya kan, ini mau setelah sarapan ini acara ini lagi apa gimana? Ya acara pelantikan gitu kan, ada mungkin kayak diganti acara apa. Nah itu kalian ikut atau mau gimana? Ya si Hendro ini sih ikut karena dia kan bagian panitia ya. Nah yang kita sih sebenarnya enggak, kita cuma bantu-bantu aja nih kata yang si cewek-cewek ini kan gitu. Ya udah kalau kalian memang nggak terlalu sibuk banget, ikut aja naik gunung gitu kan, kita ke tempat saya di pos saya. Oh nggak mau katanya, nggak mau. Kenapa Mang? Nah jadi ada satu yang cewek ini kan Mariska Dina. Nah Dina ini di posisinya lagi datang bulan PMS lah gitu. Jadi mungkin dia agak ke tempat-tempat yang agak horor tuh ya, hutan-hutan gitu tuh dia agak sungkan karena kan dia ngerasa kotor lah. Biasanya kan kalau yang orang tahu tuh kalau PMS tuh kan bau darah ya gitu. Jadi rentan diikutin sama kayak gitu-gitu. Gak mau kan si Dina, gak usah lah ngapain sih, seru tahu kita kan belum pernah naik gunung gini nih, apalagi ada Kang Iwan kan lumayan nih ada yang jaga gitu kan. Nah yaudah deh boleh deh, boleh nih tapi siap-siap dulu, kita balik dulu siap-siap. Kang Iwan udah berangkat. Ternyata Kang Iwan ditelepon sama atasannya berangkat duluan, nggak bisa bareng sama kita kan. Cuma Bang Iwan sempat bilang nih nanti lewatnya sini ya gitu kan. Oh ya udah gitu. Nah udah tuh akhirnya pas dia berangkat kita siap-siap gitu. Nah, pas siap-siap itu udah kita baca doa berangkat ya, berangkat lewatin rute yang menurut si Kang Iwan ini nanti lewatnya sini gitu kan, lewat pas jalan gitu masuk nih. Nah di situ kita ada lewatin 2 simpangan. Nah di situ kita ya nanya kan, nah tadi perasaan tadi Kang Iwan nggak nyebutin ada simpang 2 begini nih gitu persimpangan gitu, lewat mana nih gitu kan. Aduh coba ngomongin Kang Iwan kan, nomornya aktif. Nah gimana bro, kita balik lagi Pak? Ya tanggung nih gitu, jalan lagi. Nah tapi yang mana gitu kan, kita nggak asal nebak-nebak gitu kan. Ya bismillah aja, coba yang sebelah kanan tuh kayak jalurnya lebih enak gitu kan. Nah ya udah benar ya, oke. Nah, jalan nih kita masuk yang sebelah kanan. Tapi di situ malah ngerasa itu malah aneh. Jadi yang tadi kita, ya emang sih dari awal jalan masuk hutan itu emang udah ya pohon-pohon apa gitu kan yang sepi gitu. Tapi pas masuk ke situ suasananya lebih mencekam tuh, lebih kayak enak nih perasaannya, kayak angker gitu ya. Wah ini bener nggak nih gitu kan. Coba jalan lagi itu makin ke dalam tuh kabut makin turun gitu kan. Aduh nih kayaknya makin nggak bener nih bro jalannya, salah nih kayaknya kita nih gitu kan. Terus temen nyeletuk, udahlah balik aja bro, ini gelap nih hutannya, makin nggak bener gitu jalurnya, ntar nyasar kita makin ke dalam hutan bahaya gitu kan, takut hewan buas apa. Nah temen nyeletuk nih si Bari kan, ada yang ya bro mari balik aja, ntar takut ada macan lagi gitu kan gitu. Nah pas lagi kayak gitu, nggak lama dia nyebut kayak gitu, itu kedenger suara raungan kayak Duk, langsung diam, dengar gak? Diam dulu. Ada lagi suara. Wah ini nggak bener nih. Balik. Yang kita takutin karena kita masih siang ya, belum gelap. Jadi kita pikir bukan setan sih sebenarnya, lebih ke takutnya harimau macan gitu kan. Balik. Ya bro balik. Nah dalam hati juga sempet ya mikir juga kan, benar juga kalau ntar ketemu macan kayak atau apa, tarantula atau ini kan ngeri itu. Tapi itu kalau saya nyebutin dalam hati. Nah kalau temen tadi nyebutin kan, oh ini bro kalau ada macan serem nih bro, balik.
Jadi kita panik tuh karena dengar suara kayak macan gitu, kita balik tuh. Panik ya karena suara macan, udah agak lari-larian tuh, lari kecil lah gitu. Cuman salahnya kita nggak nanda ini jalur kita berangkat. Jadi kan kalau kita mau balik kita tahu lewat mananya kan gitu kan. Nah, ternyata pas udah gitu, lah ini perasaan tadi jalur kita nggak lewat sini, balik pergi gitu kan. Gak apa-apa bener, sana aja lurus gitu. Masih siang gitu. Ya kita jalan nih bareng-bareng. Nah lucunya lagi nih, nah aneh gitu. Di situ kita ngelewatin makam. Padahal perginya enggak kan, nggak ngelewatin itu. Nah pas kita balik ini, kok ada makam. Yang saya lihat nih makamnya bentuknya tuh sekitar berapa ratus meter ya, ukuran 200 meter lah gitu, 200 meter bentuk kotak gitu. Itu ada berjajar, yang kecil, yang besar gitu. Nah itu kayak kuburan lama. Jadi saya ngeliat tuh kayak udah puluhan tahun ya, itu kuburan tuh namanya juga udah mulai hilang-hilangan gitu kan. Langsung di dalam hati nih, wah nih kayaknya makam keramat deh nih. Langsung mikir nih, aduh lewat-lewat yang beginian, biasanya keramat ini sakral gitu kan, gak jauh dari gaib-gaib gitu. Kita masalahnya bawa si Dina kan. Dina ini kan tahu sendiri tadi lagi PMS kan. Aduh mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu kan. Udah kita bilang kita sambil lewatin ini, kita sambil baca doa ya. Jangan berhenti, jangan putus baca doa. Baca doa tuh. Terus si Dina tuh udah panik tuh, udah nggak fokus sama doa. Cepetan dong jalanin dong. Ini kenapa lewatin ginian sih katanya. Cepetan jalannya cepetan gitu. Kenapa lewatin ginian sih? Tadi nggak lewat sini katanya gitu. Nah udah kita sambil doa sambil kita fokus cari jalan gitu. Nah pas begitu keluar ternyata memang benar bukan jalur yang kita lewat tadi kan. Malah munculnya itu arahnya lebih dekat ke arah yang rumah Pak Kades. Nah ini kayaknya mau arah ke rumah Pak Kades nih, bukan ke tempat kita gitu kan. Udah biarin deh katanya, yang penting gitu lewatin itu dulu, serem tahu katanya. Ya udah. Nah, begitu kita sampai bener tuh, kita wah bener kan rumah Pak Kades tuh. Nah udah kita mampir aja dulu sini lah gitu kan. Mampir. Assalamualaikum Pak Kades. Weh, ya, kenapa balik lagi gitu ya? Iya enggak Pak, tadi kita mau coba ke hutan nyamperin Kang Iwan. Cuma nggak tahu jalan gitu kan. Jadi nyasar kita, terus kita denger ini. Sama itu Pak Kades, kita ngelewatin itu situ ada makam keramat ya gitu. Oh iya, itu para sesepuh zaman dulu gitu, yang ibaratnya yang tetua-tetua kita tuh yang meninggal di situ gitu. Saya pun juga belum lahir, itu zaman-zaman nenek moyang kayak buyut kita lah gitu kan. Kamu tadi ngelewatin ya. Tapi aman kan? Ya aman gitu. Ya udah sini aja dulu. Nah, ini kalian rencananya mau balik lagi ke rumah, ke tempat penginapan kalian atau mau di sini? Kalau boleh sih kita stay di sini aja Pak Kades, boleh nggak gitu kan? Boleh. Nah, kita stay tuh di situ. Nah, tapi di situ Bang kita ngelihat si Dina nih yang tadi PMS, kan dia yang paling panik tuh. Itu saya ngeliat dia kayak beda gitu. Jadi kalau ya semua capek gitu, capek. Cuman dia kayak ngeliat kayak ini mukanya kayak kosong, terus kayak beda lah kelihatannya gitu kan. Udah begitu nyampe, udah kita dikasih tempat kamar gitu kan. Istirahat dulu deh, yang cowok-cowok pada istirahat dulu lah. Ada ini kan, yang cowok-cowok kalau mau nyantai dulu gitu. Udah kita pada istirahat sebentar tuh. Itu inget banget tuh jam udah mulai sore tuh, di sekitar jam mau asar ya, waktu asar gitu. Udah pada istirahat. Nah pada istirahat gitu, yang cewek kan di kamar nih, yang cowok di luar kan di. Jadi kita mikir, bentar lagi kita mau masuk makan malam nih. Ingat banget di belakangnya ada dapur gitu kan, ada kayak mie instan atau apa. Pak Kades bilang kan, ini kalau mau makan apa bikin aja sendiri mie gitu kan gitu. Nah udah mau maghrib nih, pada ini dah bersih udah mandi tuh gantian kan mandi. Nah ya jadi pas tadi kita mau mandi tuh malam sore ini Pak Kades nyamperin tuh, Wes mana gitu kan, udah pada istirahat udah gitu kan. Nah terus tadi bapak mau nanya nih gitu kan, ya sambil kalian bersih lah gitu kan. Bapak mau nanya nih, Pak Kades masuk ceritanya kan, mau tanya tadi emang beneran ya kalian ke hutan? Iya Pak Kades, jadi rencananya kan tadi diajak sama Kang Iwan nih mau ke hutan. Ternyata kan mendadak Kang Iwan jalan duluan kan. Nah kita ceritanya nekat nih dengerin petunjuk yang lewat sini. Saya pikir tahu gitu kan, coba. Ternyata pas di tengah jalan tuh kita ngeliat ada 2 persimpangan. Pak Kades nanya, terus kalian ngambil yang ke kiri apa yang ke kanan? Dia bilang gitu kan. Ya kita sih nebak-nebak bismillah ngambil kayak yang ke kanan. Waduh, kata dia. Loh kenapa Pak Kades?
ya nggak apa-apa sih, nggak serius Pak Kades, ada apa? Kayak Pak Kades nih kayak mau cerita ragu-ragu gitu kan. Beneran lewat yang kanan? Iya lewat yang kanan Pak Kades. Oh ya nggak apa-apa deh, alhamdulillah sih kalian aman nih gitu. Ya kita makin penasaran kan Pak Kades ngomong gitu kan. Lah emang kenapa Pak Kades gitu kan? Jadi penasaran gitu kan, kok nanya kita kok untungnya aman gitu kan. Jadi dulu sempet nih, jadi pas kejadian tahun bulan-bulan Maret lah, sekitar bulan segitulah gitu. Jadi itu belum lama ada kejadian helikopter jatuh. Helikopter jatuh itu dicari sama warga sekitar, kita gabungan tuh dari beberapa desa nyari. Dalam 10 hari kita nyari di lokasi itu helikopter nggak ketemu. Segitu gedenya helikopter nggak ketemu gitu. Kalau emang itu jatuh di situ kan pasti harusnya ada puing-puingnya kan, ada hancur-hancurannya gitu kan. Itu nggak ketemu. Nah lucunya pas hari ke-13 kita lewatin rute yang sama, itu helikopter ketemu. Dan lucunya itu ada helikopter ada di atas pohon, jadi kayak nyangkut gitu. Nah awak-awak yang di helikopter itu tuh, pilotnya kah, itu nggak ketemu, hilang. Berapa hari kemudiannya baru ditemukan jenazahnya meninggal. Jadi kan lucu, harusnya kalau jatuh harusnya ada awaknya, pilotnya di situ, atau ada ininya jatuh di luar gitu misalnya. Itu nggak ada gitu. Kenapa harus kasih jeda 10 hari, 13 hari baru ketemu, terus kapalnya dulu, helikopternya dulu baru berikutnya. Nah itu kan jadi orang sini percaya bahwa di rute situ itu bahaya, kuat dengan mistik. Masa sih Pak Kades? Iya. Nah pantas Pak Kades, jadi pas kita ngelewatin keramat. Nah itu makanya yang saya jadi was-was, dia bilang gitu kan. Kalian tadi nyebutin kalian ngelewatin makam keramat gitu. Tapi alhamdulillah kan nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kan, kata Pak Kades gitu kan. Nggak ada sih Pak, alhamdulillah gitu. Cuma memang tadi kita dengar suara macan. Makanya yang tadinya mau lanjut nggak jadi, kita putar balik, kita lari tuh gitu kan. Serius dengar suara macan? Iya, cuman memang alhamdulillahnya nggak ada wujudnya gitu kan, cuma suara aja, cuman kita kabur panik kan gitu kan. Ya syukur deh kalau kalian nggak apa-apa gitu kan, soalnya kita takut nanti kejadian kayak yang sebelum-sebelumnya yang hilang gitu kan, yang nggak ketemu, baru berapa hari kemudian baru ketemu dan kondisinya sudah meninggal dunia gitu. Ya amit-amit lah, alhamdulillahnya kalian enggak gitu. Udah yaudah deh kalian lanjut bersih-bersih, kalau mau istirahat dulu, ya kalau mau makan ya seperti saya bilang tadi di dapur ada ya cuman mie instan sih kalau mau makan gitu kan. Udah saya pamit dulu ya, saya mau siap-siap sholat gitu kan, mau sholat maghrib gitu. Balik lanjutannya Pak Kades kan. Nah kita orang nih dulu nih yang cewek-cewek nih kan, sambil ada yang bikin, sebagian ini bikin mie instan kan. Nah teman saya ini satu, Dedi, ceritanya sambil nunggu dia, ntar aja kalian duluan gitu kan, dia keluar nih sambil bikin kopi sambil ngerokok kan. Ya di depan tuh dia sambil main handphone kan, itu posisi udah mau maghrib kan depan. Nah versinya si Dedi cerita nih, katanya saat dia main handphone itu dia memang ngerasa di depan tuh ada yang bolak-balik jalan, bolak-balik. Cuman karena dia fokus handphone gitu kan sambil ngerokok gitu, jadi nggak terlalu fokus itu siapa gitu. Nah pas nggak lama dia selesai main handphone, dia fokus ke depan, dia ngelihat yang bolak-balik. Itu yang anehnya Bang, itu yang bolak-balik wujudnya cuman kaki sampai sepinggang, atasnya nggak ada. Di situ dia panik, langsung dilari ke dalam kan. Nih kita nanya kan, kenapa lu lari muka pucat? Enggak, itu enggak, duduk, kenapa? Enggak, itu udah duduk. Nah itu pas banget maghrib udah ini, udah kita masuk ke dalam, kita ngobrol, tanya, kita cerita lah, dia cerita seperti yang tadi kan, dia bilang dia ngeliat setengah badan itu jalan bolak-balik. Saya bilang lo ngayal doang kali, lo speak doang kali gitu kan. Enggak, serius bro, awalnya gue pikir itu orang lewat gitu, ternyata pas gue lihat begini itu beneran nggak ada badannya bro, cuman kaki sama pinggang doang, kata dia. Serius lo? Iya serius deh. Gila nih, ini makin mencekam nih gitu kan. Udahlah bro, kita nggak usah pikirin itu, gitu. Udah pada ini lo gantian mandi deh, mandi tuh ceritanya kan, yang lain sebagian siap-siap makan. Nah saya mikir kan yang perempuan ini ada sebagian yang pada tiduran di kamar kan, maksudnya bangunin nih mau makan gitu kan. Udah samperin nih, Mariska lo bangun makan lo, pada siapin mie itu. Bangun nih. Nah si Mariska bangun,
Si Eriska juga bangun. Nggak satu nih si Dinda. Masih tiduran tuh. Kita bangunin kan. Din. Bangun Din. Nggak bangun tuh. Din. Kayak gitu doang responnya. Bangun Din. Nah tiba-tiba tuh kita kayak merinding gitu. Duh ini kenapa lagi nih. Din. Si Dina bangun melotot. Din, lo kenapa Din? Diem aja. Ya kita takut ngeliat teman begitu kan. Lo kenapa Din? Jangan bercanda. Kayak gitu. Din, lo kenal gue gak? Siapa gue nih? Gak kenal. Masa ngomong begitu bang? Panik kan gitu. Panggil temen yang lain tuh. Bro, ini Dina kenapa ini gitu? Apaan sih itu? Itu lihat tuh. Pada ngeliat kan, kenapa sih? Din, ini kenal gak ini? Gak kenal. Ya kesurupan nih bro. Masa sih? Din, bener lo yang bercanda? Apa sih? Gak kenal. Kayak gitu, ini suaranya diserak-serakin gitu. Ini padahal perempuan kan, kita wah beda juga deh. Udah penasaran temen-temen. Coba sini. Bacain tuh, dipegang jempol kakinya kan. Nah itu trek-trekan. Wah panas gitu kan. Wah benar nih kesurupan ya. Bacain terus. Ya lucunya si Dina ini kan yang kita tahu kalau dia di rumah manggilnya tuh antara ibu atau enggak emak gitu kan. Nah dia pas kesurupan itu dia teriaknya mama. Nah, kok mama gitu kan? Siapa gitu kan? Udah nggak lama kita bacain tuh dia mulai tenang tuh. Wah ini gimana Dina nih? Masih belum benar full sadar kan? Jadi dia kasihan, dia kecapean juga kali, dibiarin aja. Yang penting dia udah nggak aneh-aneh nih, udah istilahnya tidur doang gitu kan, dibiarin aja istirahat, ntar baru ini. Ya udah, kita lanjut makan nih. Nah pas kita lanjut makan, pas lagi makan, ya si Dina ini tiba-tiba bangun bang, duduk begini. Nah kita kan kaget kan, mau mana tuh? Tanya kan, Din, udah bangun? Cuman matanya masih begini. Iya. Din, ya ini belum sadar nih. Din, depan katanya gitu kan. Mau ngapain gitu? Depan gitu. Udah malam mau ngapain di depan? Ada yang nunggu katanya. Nunggu siapa? Gitu. Itu di depan, kasihan. Tunggu. Ya. Tapi mukanya kosong gitu. Jangan, udah tidur gitu. Mau makan. Wah, gitu. Nggak mau tuh tetap ini kan. Udah kita suruh tidur lagi kan. Nah, cuman pas saat tidur itu saya ngeliat tuh dia masih kayak gini bang, kayak nggak boleh kayak ngomong sendiri. Ya, nggak boleh. Nah kan kayak lihat kayak begitu kan saya penasaran nih dia ngomong sama siapa gitu kan. Dia nunjuk di kaca tuh. Udah pas saya penasaran, saya ngintip kan depan. Nah di depan pagar itu bang, saya ngelihat itu ada wujudnya tuh kayak kakek-kakek sama anak kecil. Dia cuma nunduk terus cuma begini doang bang. Nah itu saya langsung mikir, ini nih yang ngajak nih. Dan itu bukan manusia pastinya, karena itu saya ngeliatnya wujudnya serem pasti. Kakek-kakek cuman ya bukan muka manusia, gimana sih. Udah saya tutup itu kan. Udah saya bilang ke teman-teman yang lain, wah nih bro, ini belum benar nih bro, ini teman kita mau diajak nih bro, bahaya gitu kan. Kita doain lagi. Udah tuh kita selesai makan itu, ya obatin tuh, dibacain segala macam. Nah sambil tenang tuh sampai pada kecapean tuh, inget banget tuh sampai jam 12 malam tuh kita masih ngurusin si Dina ini kan. Udah mulai tenang, udah mulai dia tidur, udah nggak aneh-aneh lagi. Pada ini kan, tapi tetap masih pikir, serem juga nih gitu kan, masih ini tengah malam gitu. Nah teman-teman ini pada kecapean kan, pada tidur. Nah saya sendiri ini masih belum tidur kan. Jam 1-an, saya ingat banget itu jam 1-an, Dina kumat lagi. Ya ntar gitu kan. Dia ngomong sama siapa? Nah itu kan di atas ada jendela tuh. Nah saya ngelihat begitu, itu saya ngelihat muka si kakek itu ada di situ. Jadi di kaca tuh dia yang begini.
Astagfirullahaladzim. Nah pada zaman dulu tuh kan si ngetren tuh kayak apa sih, bukan Walkman ya, apa ya? Radio portable ya. Nah itu sempet ngeluarin itu kan sampai ya Allah nih nggak ada channel ngaji-ngaji apa saluran gitu kan, ngaji-ngaji. Nah pas lagi nyari-nyari gitu, saya inget tuh pas ke hutan tadi, dalam hati nih, padahal dalam hati saya sempat bilang, wah ini ke hutan serem banget nih kalau sampai saya ketemu tarantula. Saya kan paling takut itu, tarantula. Nah nggak lama sih lagi muter-muterin itu radio, jatuh bang, segede mangkok bubur. Itu laba-laba tarantula jatuh depan saya. Nah, itu nyata itu. Saya bilang, astagfirullah, saya sampai langsung kaget gitu kan, lompat. Astagfirullahaladzim, apaan nih gitu. Teman-teman juga pada kaget kan. Kenapa lo? Ini bro, kenapa Dina? Bukan tuh, lihat tuh. Segede ini tarantula. Itu hidup, gerak-gerak gitu. Cuman nggak jalan, cuman kayak muter gitu. Wah, saya panik langsung kan. Temen langsung, ambil bro. Oh siapa gede begitu, nggak yang berani gitu kan. Nah akhirnya temen tuh untungnya dia ngambil kayak kertas gede itu, karton gitu, tutup gitu, dibuang keluar tuh. Nah pas dibuang itu, temen katanya pas ngebuang itu, dia ngeliat di depan itu ada sosok perempuan berdiri. Saya tanya kan, lu lihat apaan? Itu di depan bro, ada yang diri bro, dekat pintu pagar katanya. Saya pastiin kan, beneran lo deh, bener. Perempuan apa kakek-kakek? Enggak, gue ngeliat itu perempuan. Nah jadi kalau teman saya ini yang ngebuang laba-laba itu, dia bilang ini ngeliat sosok perempuan. Tapi kalau saya ngelihatnya kakek-kakek sama anak kecil. Nah udah tuh, udahlah nggak usah dibahas dah, kita ini aja. Nah nggak lama tuh pas udah mau sekitar jam 3 lewat lah tuh, saya ingat banget tuh udah terdengar suara-suara azan panggilan tuh, udah tahrim tuh kan, udah panggilan gitu. Nah si Dina sadar, kita tanya, Din lu kenapa sih Din? Gak tahu, gue pas semenjak dari ngelewatin kuburan keramat itu berasa kayak badan pegel banget, berat banget gitu, enak banget gitu kan. Ya pas nyampe gue istirahatin, maksudnya mau biar ini capeknya hilang gitu kan. Nah cuman gue ngerasa tuh kayak kok kayak makin gak enak, terus tiba-tiba gelap gitu, gue nggak sadar tuh. Nah itu di situ momennya dia kesurupan gitu. Nah pas gelap-gelap itu nih saya ngeliat tuh, saya tuh dipanggil sama kakek-kakek sama anak kecil, manggil, Deng sini gitu. Nah jadi itu makanya pas di kesurupan itu yang dia bangun katanya mau keluar, ada yang nungguin, itu dia ngelihat itu katanya, lihat yang kayak kakek kecil itu. Udah ya, dengan kita berpikir kan, aduh kita ngelewatin makam keramat, kita ngelewatin, baru datang aja udah disambut sama yang namanya pocong gitu kan, terus ngeliat yang namanya kuntilanak, terus yang pas acara pelantikan juga kesurupan, terus yang ngeliat yang di sekolahan juga setannya banyak gitu kan. Kita pikir wah nih bro nih kayak kita nggak safety di sini nih, nggak aman nih gitu kan. Besok kita cabut aja lah ya bro. Padahal itu pelantikan masih ada 1 hari lagi. Jadi kita ya udah kita balik aja lah bro ya. Nah teman-teman ya nih di sini dia juga sampai kesurupan begini, lagi PMS kasihan juga gitu kan. Nah di situ kita sepakat tuh, ya udah besok pagi kita pamit, kita balik biar aman lah, biar nggak ada kejadian-kejadian yang lebih parah lah takutnya gitu kan. Udah pas kita pagi tuh sekitar jam 7, setengah 8 tuh kita pamit lah sama Pak Kades kan. Pak Kades bilang, lah kok pamit gitu kan, masih ada sehari lagi tuh. Enggak Pak Kades, ya, kita sempat ceritain kejadian-kejadian gini. Oh tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Kenapa nggak panggil? Enggak lah, nggak enak kita, Pak Kades kan udah tengah malam kita ganggu gitu kan. Ya udahlah kalau gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa nih. Nggak ada yang luka atau gitu, nggak ada ya, nggak aman gitu. Udah hati-hati di jalan. Nah kita setelah dari Pak Kades kita pamit juga ke tempat yang anak-anak pelantikan nih, kan itu kan ada guru-guru pembina kan. Nah teman kita satu nih, si Henry ini yang kita ikut bareng sama kita, kan dia panitia kan. Ya, kita juga pamit juga sama dia, bro kita balik duluan nih bro, lo kalau mau lanjut di sini nggak apa-apa gitu, sama guru-guru sama siswa yang lain gitu kan. Cuman kita nih yang ber-8 nih balik duluan ya. Nah banyak kejadian-kejadian gini-gini, dan dia bilang oh ya udah bro hati-hati. Nah di situ kita pamit lah gitu kan, pamit kita packing barang-barang yang di penginapan kita balik pamit. Nah itu acara tetap berjalan tuh, masih 1 hari lagi kan, kita pamit kita balik kita kereta. Nah saya pikir setelah dari sana sudah selesai lah, aman gitu ya kan. Ternyata begitu kita sampai rumah masing-masing itu berlanjut tuh. Jadi kalau bahasa orang tua kita bilang dulu,
kita ini orang ini ketempelan, ada yang ngikut gitu. Jadi si Dinan yang kesurupan, yang tadi kesurupan itu di rumah dia sering ngeliat katanya kalau dia lagi habis mandi, habis ini dia ngaca, dia dandan tuh di belakangnya tuh dia selalu ngeliat ada perempuan kuntilanak. Ya, itu lumayan berhari-hari katanya kan, benar ceritanya dia gitu, dia sampai konsultasi ke ustadz, ya sampai dibantuin, diobatin juga. Nah terus si Dedi juga yang ngebuang laba-laba itu yang ngelihat perempuan itu, sama dia juga sempet seminggu sakit, panas, demam gitu, dibawa ke rumah sakit. Lucunya dokter bilang dia nggak sakit, sehat-sehat aja. Tapi pas pulang selalu panas lagi badannya. Akhirnya ya udah nih merasa nggak wajar. Akhirnya dia cerita sama kiai lah gitu kan, diobatin juga. Nah saya pun juga sama. Begitu pulang ke rumah, selain dikasih mimpi, karena kan saya ngelarang ya, waktu si Dina kesurupan tuh, saya ngelarang Dina untuk bangun keluar gitu kan. Saya bilang jangan malam. Nah saya di mimpi itu sering didatengin yang kakek-kakek yang sama anak kecil itu. Memang sih nggak ngapa-ngapain, cuma didateng kayak dengan muka marah, yang kayak mungkin kalau bahasa kita, lu nih yang ngelarang si cewek ini untuk keluar kan gitu kan. Udah. Plus ditambah lagi makhluk-makhluk ini ternyata ngikut saya sampai rumah, dan itu berkeliaran di rumah. Itu kejadian temen main ke rumah, dia nginep. Kebetulan rumah saya kan di kamar saya di lantai 2. Kita buka kaca, dia main komputer. Jadi temen bilang nih ada yang lewat katanya. Logika kita di lantai 2 loh, ada yang lewat di jendela. Pilihannya kalau nggak ini orang terbang, kalau nggak kan tinggi banget kan bang ya. Gitu kan. Nggak benar, saya ngeliat-liat kan. Nah, itu satu. Terus kedua, waktu saya pergi ke rumah temen, begitu pulang tuh udah kira-kira jam 7 jam 8 malam tuh. Saya pulang memang di rumah lagi nggak ada orang posisinya. Jadi pas saya ngintip ke dalam gitu, saya pikir udah ada yang pulang nih, karena saya ngeliat di dalam itu ada wujud abang saya di dalam. Saya ketok-ketok kan, bang bukain pintu gitu kan. Nggak nyaut, saya pintu belakang juga ketok-ketok nggak ada yang bukain kan. Ternyata pas saya telepon abang saya ini, gue masih di luar lah, berarti yang di dalam siapa kan gitu kan. Gitu minta kunci di ini, jadi abang saya itu buka pintu, saya takut itu maling kan, berarti bukan, nggak ada orang sama sekali bang. Berarti yang saya lihat itu siapa wujud abang saya kan gitu. Jadi setelah itu ya udah saya pikir ini banyak kejadian-kejadian aneh. Saya ke ustadz juga kan, saya konsultasi juga gimana nih. Jadi ustadz bilang ya kamu diikutin sama makhluk sana. Jadi ketempelan, ya dia dibacain doa, alhamdulillah tuh sembuh. Nah kita orang sering kumpul, sering ingat-ingat lah. Lo pernah ingat nggak dulu kejadian kayak gini tahun 2001? Iya, ini gue males banget sih sebenarnya kalau kayak gitu, tapi seru juga kalau diceritain gitu kan. Gitu. Nah berhubung sama kejadian sekarang kan udah 2026 ya, udah 25 tahunan lah. Nah dulu kan tuh satu tol lah yang kita nggak perlu sebut namanya, ada tol yang mengarah ke daerah Jawa Barat tuh, itu kan belum dibangun ya bang. Nah sekarang ini kan udah ada tol itu. Nah ini satu kebetulan atau enggak, memang tol itu ternyata ngelewatin daerah perbukitan dan pegunungan yang horor itu, yang angker itu. Jadi nggak heran di kilometer sekian sering kejadian-kejadian di berita tuh yang penampakan, yang kecelakaan. Jadi warga sekitar bilang katanya tol itu memang motong jalurnya mereka. Jadi penghuni-penghuni sana tuh nggak seneng, marah lah gitu. Makanya dianggapnya dia minta korban lah, kejadian lah kecelakaan itu kan. Ya itulah kira-kira pengalaman yang saya alamin sih bang pada saat tahun 2001. Jadi banyak kejadian horor yang saya sampai sekarang nggak bisa lupa sih intinya kayak gitu. Oke, diminum dulu silakan bang Fai nih. Bang, masih. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Fai ini saat ngejalanin sebuah acara di SMA yaitu LDKS. LDKS itu berarti OSIS. Ya kan, yang dimana kalau mau masuk OSIS harus wajib dan kudu ikut LDKS. Betul. LDKS itu singkatannya latihan dasar kepemimpinan siswa kalau nggak salah ya. Betul. Ya kan, yang dimana pastilah tapi yang ngalamin ini yang pernah ikut OSIS ya. Iya. Ya kan, yang dimana harus bawa checklist ini betul. gitu kan. Terus kemudian malamnya
jerit malam. Iya, harus ada acara apa dulu. Ada acara gitu apa kan. dulu. Terus ya tetap ada materi-materi juga kan di situ. Pasti. Terutama materi keorganisasian biasanya kan tuh. Itu materi utamanya. Materi sebenarnya. utamanya Iya. kan kepemimpinan ya kan dan lain-lain. Itu sebenarnya beruntunglah kalian yang dulunya pernah ikut OSIS. Iya, aktif. Karena setelah lulus dari SMA kayak belum berasa tuh efek daripada ikut LDKS OSIS itu. Tapi ketika udah makin tua, umur makin bertambah, oh ternyata manfaatnya kayak gini ya. Iya. Ya, Ya satu kan? hal yang mudah ya kita belajar untuk berorganisasi, jadi yang paling Betul, mudah kan. iya kan? Kayak gitu loh. Oke, nih ngomongin masalah lagi. Nah, gue gini-gini juga, gue ikut OSIS bang. Asik. Ya kan? Asisten berapa nih? Gak perlu disebut ya. Gak perlu disebut ya. Nah, gue pas itu bagian untuk pentas seni tuh, pensi Oh, tuh. pensi ya, oke. Kayak gitu di seni dan apa gitu ya. Terus kemudian di SMP juga gue bagian humas. Wah, ya kan. Pokoknya gue tuh nih ada apa sih nih gue ikut. Padahal gue nggak tahu OSIS apa ya. Oh, OSIS tuh kayak bikin acara gini doang udah. Gitu. Masuk ke SMA, OSIS menarik nih. Yang tadi SMP cuma nempel-nempel mading doang kan gitu kan. Pikir kerjanya gitu-gitu doang. Iya ya. gitu doang pas SMA. Oh, kayak lebih ke upgrade lagi nih kan. Bikin sebuah acara, kita organisirin. Kita mau bikin sebuah pensi atau pentas seni, kita ngajuin proposal ke beberapa sponsor. Betul. Oh, kayak gini ya ternyata. Iya, itu perannya. Kan gitu ya? Seperti itu, ya. Oh, bermanfaat banget nih gitu. Apalagi nyoba-nyoba gitu. Oke, mungkin yang teman-teman semua dulunya ikut OSIS dan pasti ikut LDKS, silakan tulis di kolom komentar. Ya kan? Pasti terutama pas jerit malam ya. Pasti ada aja lah. Iya, benar. Serunya, lucunya, ceritanya, seremnya, takutnya. Betul. Namanya apa ya, sendirian pos per pos ya kan, jalan. Modal center aja kan Modal gitu. center, mending center lilin kadang. Ya, ada yang lilin juga. Lilin kalau mati Tergantung cuma panitia. dapet kita bawain 2 pentol, Korek. itu doang korek doang Iya, tuh. korek yang batang tuh. Iya, jepres. Masih ada satu lagi nih, kita harus jaga lilin itu. Kalau mati ya udah Ya selesai. kan? Dan ternyata gue baru ini, oh kita harus menjaga amanah ini nih. Betul. Kita mengembang amanah Betul. nih. Oh, ya kan? Iya. Gue masih inget tuh. Ya, semua kegiatan itu ada artinya, Ada maksudnya. artinya, iya jangan, gue kayak orang tolol, mohon maaf ya kan. Lilin doang gue jagain, kena angin ya, namanya jalan ya pasti kena angin lah. Justru kalau di kehidupannya, apapun itu namanya amanah jangan dibocorin. Dijaga, ya. Kayak gitu ya bang, Betul, kurang betul. lebihnya. Kira-kira ya kayak kan? gitu, betul. Seru sih kalau lihat mengenang masa-masa itu tuh, ya kan. Tapi gue yakin kalau di tahun sekarang kayaknya genrenya itu kan pasti udah beda bang ya. Pasti beda era. Cara melatihnya, Betul. cara mendidiknya. Kalau dulu kita digembleng tuh makin jadi bang, Iya, bener gak? Betul. Iya kan? Kita dihajar mentalnya. Dihajar gitu. mentalnya, kayak didikan VOC lah bahasanya Iya, kan gitu kan. fisiknya dihajar juga. Makin deket tuh. Tapi kalau sekarang, wah nggak bisa nggak dapet. Iya. Ya kan? Makanya kan kita harus ngeluarin lagi jurusnya apa lagi nih. Iya, betul. Ya kan? Oke, untuk teman-teman semua yang pernah digembleng ya, silakan komentar. Oke, tapi sekarang nggak boleh gembleng-gembleng kayak gitu Iya, ya kan? ya, apalagi Gemblengnya kekerasan. materinya aja. Betul, Ya kan? Fisiknya jangan. Oke, nah terus kemudian karena rasa apa bang, abang sampai akhirnya kok mau udah lulus tapi masih ngikutin acara itu gitu loh. Ya, simpel sih. Kalau pertama, satu, ini temen yang ngajak. Temen tongkrongan. Ya, kalau gitu sebenarnya sih kalau nongkrong sama teman-teman yang satu frekuensi gitu kan, pasti ayo mana juga ayo gitu kan. Terus kedua, kita memang orang suka yang seneng yang berbau-bau nature gitu, alam. Jadi mau kayak kemah kayak naik gunung kayak apa, kita seneng yang berbau-bau pergunungan gitu, nature seneng gitu. Ya udah berangkat satu kedua. Nanti yang ketiga juga, ini ada apa namanya, siswa-siswa baru nih. Otomatis ini tanda kutip yang pengen nyari pacar gitu loh, yang muda-muda gitu kan. Kali anak OSIS ceweknya gitu kan. OSISnya pas sekolah kena hajar seniornya, jangan. Nih cowoknya ceweknya bang ini nih alumni. Iya. Gak ada mau deket titipan. Lo ngajar cewek gue kelar lo ya. Biasa gitu. Gitu-gitu lah gitu kan. Tapi masih muda kan, masih explore gitu kan. Iya. Ya kayak gitu lah, Kayak makanya gitu ya. alasannya kita yaudah gas berangkat. Apalagi yang lain pada ikut semua kan. Oke, gitu. berarti
Bang Fai ini bisa dibilang diajak ayo nggak diajak nyusul. Bener. Ya kan? Diajak gue ayo, nggak diajak gue nyusul gampang. Banget, betul. Kayak gitu Bang. Tahu banget. Gitu. Tahu banget. Tahu lah pasti tuh kata-kata itu tuh, Betul, ya kan. betul. Oke, nah berarti emang hampir tiap tahun Bang ngadain acara LDKS tuh di tempat itu. Memang hampir tiap tahun. Cuma yang pas sebenarnya pas acaranya sendiri, pas angkatan kita sendiri emang nggak ikut sebenarnya. Saya sih nggak aktif di OSIS. Jadi ada teman saya nih kayak si Reval, Dedi dan si Hendro ini yang aktif gitu. Oke, berarti kayak mungkin udah berapa generasi di situ tuh ya. Berapa angkatan lah bahasanya. Tiap ada LDKS pasti tempatnya di situ. Yang pertama memang nggak always di sana, tapi sering pernah gitu. Ya dan sering gitu ya. Oke, nah terus kemudian tuh gue sih tahu nih kenapa alasannya bikin situ lagi. Pertama, kita udah tahu tempatnya. Yes. Mapping tahu nih. Betul. Puskesmas terdekat, jalannya kayak gimana, Yeah. akses kendaraan kayak gimana kan gitu. Kalau kita nyari tempat lagi dari nol lagi tuh. Betul. Kita ngeraba lagi dan sebagainya. Oke, berarti bisa jadi angkatan sebelumnya juga sama tuh ngalamin kejadian kayak gitu tuh. Pastinya. Ya apalagi kalau lebih lama, pasti kan lebih Old lagi, lebih old kan. lebih vintage lagi tuh. Iya. Cuma memang mereka nggak pernah mau bocorin hal-hal seperti itu. Apapun ceritanya, apapun mereka kegiatan di sana, ya udah ikut aja kalau nggak mau ini, belum tahu ikut, makanya gabung di OSIS gitu ceritanya. Oke, Jadi kalau berarti ditanya lu mau diapain aja? biasanya kan kalau sis tuh dia takut sama seniornya, tapi ini takut sama setannya. Ya setannya. Plus sama seniornya. Seniornya juga. Iya, sama senior tetap. Iya, sama senior tetap. Kan? Oke, nah terus kemudian nih Bang, desa itu kan tadi Abang sempat lagi main gitar, kayak ada. Ya gue sih logikanya ketika kita nongkrong depannya sawah malam-malam pasti namanya ada orang-orangan sawah tuh. Betul. Ya kan yang kayak petani lah. Betul. Kadang pakai apa tuh buat tempat padi tuh. Lumbung padi gitu ya. Yang putih-putih tuh. Iya benar. Apa sih namanya? Karung putih tuh iya, kan. Betul. Dia terus kemudian ada kaleng-kaleng dipakein tambang biar bunyi gombrang-gombrang, biar tikus-tikusnya cabut. Betul, buat Gue ngusir sih hama. pasti logikanya, ini orang-orang sawah kan gitu. Iya. Kena angin kan mirip juga kan kayak Betul, gitu kan. Orang-orang sawah kan semirip mungkin sama orang. Betul. Iya kan? Betul. Namanya orang-orangan sawah. Betul. Nah, tapi yang jadi anehnya kok makin deket lama-lama nunduk tegak. Iya itu. Jadi awalnya juga berpikiran sama tadi Bang Umar. Iya kan? Pikir, awalnya sendiri ya makin lihat sendiri awalnya kan main gitar gitu kan. Itu orang-orangan sawah nih sambil main gitar gitu kan. Orang sawah. Tapi kok bergerak maju kalau dia cuma bergerak di tempat begitu-gitu doang kena angin gitu kan. Iya. Gitu. Kok ini kok nunduk maju kok kayak ngedekat gitu kan. Sempat berhenti gitar ngeliatin dulu gitu kan, ngeliatin bener nggak sih? Iya bener nih bergerak kok makin deket gitu kan. Panggil orangnya penasaran kan, pikir saya doang yang lihat gitu kan. Bro lu kemari deh. Si Bari nih kebetulan nama Reval yang keluar kan dua kan. Nah bro, tuh lihat tuh apa sih? Reval bilang orang sawah itu. Enggak bener, gue juga mikirnya gitu tadi gitu sama gitu kan. Sama. Gue lihat, iya kok gerak ya? Si Bari juga kan kepo kan, dia kayak sampai begini kan. Bukan bro, kok masa gerak gitu gitu. Pas makin deket, pocong itu bro, cabut. Nah, kan. Oke, ya udah bukan orang-orang sawah tuh, tapi iya. kan Bang Pa ini mikirnya udah ke arah logika ya kan. Wah, ini orang sawah, tapi ternyata jebret, wah, setan. Iya, karena kan jadi bangun kita baru nyampe gitu kan, baru Iya. hari pertama nyampe lagi istirahat, mau santai, nikmatin alam gitu kan. Scare, ya kan? Apa sih ini gitu kan? Sawah kali orang sawah gitu. Oke, itu kejadian pertama. Terus kemudian kedua adalah kesurupan, ngeliat sosok kayak kuntilanak, terus kemudian dan lain-lain. Tapi biasa kan gini Bang, kita ketika berkunjung ke suatu tempat yang baru, yang apalagi warga itu kayak masih menjaga kearifan lokal, ya kan. Betul. Pasti ada tempat-tempat yang nggak boleh dijamah, pasti ada larangan-larangan yang nggak boleh. Yang tadi tuh keluar malam dan sebagainya. Nah, kalau di situ ada tempat yang dilarang nggak Bang? Kalau secara spesifik untuk dilarang sih sebenarnya nggak terlalu ya. Maksudnya memang kalau lebih ke yang tadi itu, yang lokasi yang kejadian sempat ada yang kecelakaan helikopter tuh di hutan tuh yang ada simpang itu, memang yang jalur kanan itu dilarang memang karena memang satu rutenya bahaya secara ini jalannya ya, kondisi rutenya jalannya. ya medan itu bahaya kalau kita nggak punya persiapan. Terus kedua bicara ke arah goibnya, mistiknya itu
terlalu banyak hal aneh terjadi di situ, termasuk helikopter itu. Karena logisnya gini, kalau helikopter tuh ya. Ya, kan kabut, mereka kan pasti udah punya pelatihan sendiri, cara tuh handle gimana kabut, gimana ketinggian, hujan apa. Udah terbiasa dong harusnya kan. Tapi anehnya mereka tetap kejadian itu karena dibutain sama makhluk-makhluk itu katanya. Oke, di sisi lainnya faktor cuaca, ya kan bisa karena faktor pilotnya juga bisa nggak nguasain area situ. Terus kan ada aja kan orang yang menyangkut pautkan sebuah kejadian disangkut pautin sama hal-hal mistik gitu kan. Di Indonesia kan begitu, Bang. Iya, dikit-dikit ya ditutup matanya lah. Iya, apalah. Dibedakin kupingnya lah gitu kan. Apalah gitu kan. Gitu. Yang penting kita berpikir logika, oh mungkin faktor ini gitu kan. Nah, jadi orang sana bilang jangan lewatin jalur itu. Nah, itu. Tambah lagi ada makam keramat itu. Makam keramat. Jadi, makam keramatnya itu berarti sepuhnya situ ya? Ya, mungkin dibilang bisa dibilang gitu ya. Jadi zaman-zaman kakek-kakek buyutnya kita lah. Buyut-buyutnya lah situlah. Di situ. Biasanya tuh yang namain desa itu biasanya tuh ya kan buyut-buyut gitu tuh. Oke. Terus kemudian berapa hari Bang LDKS itu biasa di Biasanya itu 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Cuma yang kemarin kita tahu itu sekitar 3 hari ya. Nah, kebetulan kan saya di sana cuma 2 hari kan. 2 hari keduanya itu kita pulang. Iya, dan tadi juga ada beberapa guru juga bilang nih stop aja dulu nih. Ya kan demi keamanan. Ya, pas malam pas malam itu kan next besok aja kita ganti acaranya gimana-gimana. Iya, betul. Nah, jadi gitu tuh ada plan A, ada plan B. Harus. Ya kan jangan memaksakan kita harus ini nih. Ini acara yang sakral. Biasanya kan gitu, Bang. Betul. Jangan dilewatin ini ngelatih mental dan lain-lain. Nggak bisa. Karena kalau sudah bicara menyangkut hal yang kita nggak lihat, yang kita takutkan menyangkutkan ke nyawa. Iya. Tiba-tiba dia jatuh atau di mana terus dia meninggal dunia kan jadi malah urusan kan. Oke, dan masalah nyawa nih kalau teman-teman semua kalau masuk OSIS kan ada sesi wawancara kalau sekarang-sekarang kan gitu kan. Punya penyakit apa dan sebagainya. Itu sebisa mungkin dan sejujur-jujur mungkin. Kadang ada aja Bang orang yang dia itu ambisi untuk ikut OSIS. Tapi kan ketika OSIS kan harus punya riwayat penyakit apa dan sebagainya, sama halnya kayak naik gunung lah gitu kan. Dia punya penyakit mah, tapi dia tetap naik gunung dan dia menutupi penyakit itu. Benar, gak jujur lah ibaratnya. Gak jujur lah. Takutnya ketika di hari H jeger, panitia nggak tahu juga riwayat penyakit dia, terus amit-amite tadi sakit dan sebagainya, panitia juga yang disalahin. Betul, kan jadi tanggung jawab. Sangkanya kan, wah panitia ini gimana sih? Wah. Makanya kita menghindari hal-hal seperti itu kan. Takutnya ya fisiknya lemah, kita paksain gitu, akhirnya ya malah kena serangan jantung. Aja deh. Ya udah kita cut aja lah gitu kan. Iya, besok aja kita ganti. Ya mungkin siang hari atau pagi hari dengan acara yang lain gitu kan. Gitu. Oke, nah secara nggak langsung itu pemikiran orang-orang yang sering berorganisasi kayak gitu tuh dia, ya kan? Kita bikin dia tidak egoisme atau egoisnya tuh ditekan dalam-dalam gitu kan. Kemudian yang helikopter nih Bang, di Indonesia kan ada aja lah kasusnya helikopter jatuh, pesawat nyungsep dan sebagainya, hilang di laut mana. Oke, kalau masalah helikopter itu ditemuin tuh setelah berapa hari gitu? Jadi menurut yang orang sekitar cerita ya, kita sempat nanya kan. Jadi waktu kejadian jatuh 10 hari mereka bikin tim gabungan nyari korban dan pesawat helikopter itu kan. Itu nggak ketemu selama 10 hari. Oke. Hilang kontak lah bahasanya gitu itu ya. Nggak ada bekas-bekasnya. Nggak ada puing-puing apa gitu, nggak ada gitu kan. Cari muter-muter gitu kan, cari. Nah ternyata pas hari ke-13 mereka telusuri lagi jalur yang sama. Itu ketemu. Padahal itu udah ditelusuri gitu ya. Udah dilewatin lah bahasanya. Logikanya kan kayaknya kita udah lewatin, masa kita nggak lihat kan gitu. Iya, apalagi gede kan helikopter puing-puingnya. Betul, bukan hal kita nyari jarum kan, nyari helikopter gitu. Bener. Nah berarti pada saat cari itu mungkin dilakukannya kan pada situ malam juga kan. Malam. Mungkin ya itu balik kalau dikonekin ke goib, ya kan. Jadi ditutup lah jadi nggak kelihatan gitu. Lagi-lagi orang sana percaya ya. Terlalu kuat di sana bisnisnya gitu. Itu kadang kan ada juga tuh sarkun, kan? Sama dukun. Nah, kan? Kayak gitulah gitu. Ketika ada kasus yang dimana hilang, terutama hilang nih ya. Kadang ada bermunculan tuh di media sosial tuh. Iya. Betul. Wah ini si A ini masih hidup kok.
Akhirnya pihak keluarga kan mengharapkan kan, Betul. Betul. anaknya masih hidup, tapi pas kenyataannya udah Gak ada. nggak ada, deh, mohon maaf meninggal. Iya. Kalau misalkan tahu, kenapa nggak lo aja yang nyari gitu loh bahasanya. Betul. Iya kan? Betul. Kan gitu kan. Oke, nah kemudian sampai akhirnya LDK nggak nyampe kelar lah Bang ya, terus kan Iya, balik, diikutin beberapa sosok lah. Ada aja kan kadang di Indonesia, lagi-lagi di Indonesia nih, ketika ke suatu tempat yang hutan dan sebagainya, badan Iya. kita capek dan sebagainya, ada aja tuh orang tua itu, ketempelan nih, kan kadang Iya, gitu. betul. Ya kan di Indonesia. Betul. Iya kan? Jadi orang tua kita nih, ya maaf ya kalau yang Iya. nggak sepemikiran Iya, gitu. iya. Tapi kebanyakan orang-orang tua kita nih bilang, kalau lu ke laut, lu ke gunung, nggak jauh deh tuh. Ujung-ujungnya setan banyak. Ya kalau lu pulang nggak di sana ngelakuin hal yang aneh, atau sembarangan, nggak ingin tata krama gitu kan. Pasti ada yang ikut nih, ketempelan bahasanya. Bahasa ketempelan. Kalau apalagi kalau mau masuk rumah, bersih-bersih dulu depan. Iya, Ya kan? jangan Ya, ini. kalau logikanya ya emang harus bersih-bersih dulu Iyalah, sih. kan kotor. Kan kita kotor. Betul. Iya kan? Betul. Katanya biar nggak ada yang ngikutin. Kan gitu bahasanya kan gitu. Betul. Tapi logikanya kita nih, kalau sekarang ngomong ini Maya, emang harus kita bersih-bersih dulu. Iya, betul. Biar masuk rumah tuh udah keadaannya udah bersih. Wah, pasti kan bekas tanah, bekas apa, ya Kita kan? nggak tahu virus, bakteri kan gitu. Iya, ya kan, apalagi sepatu kotor, sandal kotor, dibawa masuk, ya kan? Ya ada benernya juga sih. Iya betul. Iya kan? Logikanya Oke. gitu sebenarnya. Logikanya gitu, ya kan? Nah sebenarnya itu yang jadi pemikiran saya tuh Bang tuh. Jadi pas kita pulang itu nggak mikirin ada yang nempel gitu, nggak mikirin gitu. Kita Iya. logikanya ya kita nyampe rumah ya Ya udah udah. sampai selesai cerita sana Iya. gitu kan. Iya. Nggak ada istilah ngikut ketempelan. Emang gua apaan lem ditempel? Nah, Bukan kan gitu. iya, bener. Ya udah biasa aja gitu. Cuma akhirnya kok jadi banyak kejadian aneh gitu. Alhasil yang tadi logika, kadang-kadang nggak ada logika. Ya kan? karena- Agnes Monica. Betul, akhirnya katanya kan urusan yang nggak kelihatan kan memang di luar nalar dan di luar logika kan. Iya, ya Ada benernya juga sih gitu kan. Ya udahlah, yang penting kita namanya hidup berdampingan aja lah. Betul, ya kan? betul. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Fai nih saat mengikuti sebuah LDKS yang dimana tadi ada beberapa hal ganjil, keganjilan, terus ada yang kesurupan dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya berkat dari teman-teman dan guru-guru juga, ketika ada sebuah tindakan yang beresiko, Iya. di-cut dan digantikan dengan kegiatan yang lain, gitu kan. Tapi tidak mengurangi acara LDKS itu sendiri. Tetap berjalan. Oke. Habis Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Fai ini punya pesan gini Bang untuk teman-teman semua lagi nonton di rumah nih. Oh gini, kalau buat teman-teman ya mau yang percaya sama hal-hal seperti ini atau enggak, buat saya satu pertama, tetap intinya percaya Tuhan. Ya. Siapapun Tuhanmu, apapun agamamu, yakinkan sama Tuhan dan doa. Satu itu dulu. Terus kedua kita jaga tata krama di mana kita pun berada gitu kan. Di sana pasti tiap daerah punya aturan-aturan masing-masing. Kita harus hormatin. Percaya nggak percaya, gaib atau hal-hal yang mistik itu ada. Dan kita berdampingan gitu. Nah yang ketiga ya tetap berpikir positif aja sih gitu kan. Biar kita nggak terlalu dibawa rasa takut dan terlalu kebawa ke sana. Iya, kita Gitu punya cicilannya ke bawah ya kan, stres. Iya. Tambah lagi jin nih, wah makin stres kita. Makin jadi. Ya kan? Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua nih. Tapi sebelum tutup nih, kita doakan nih semoga Bang Fai ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, Sama-sama, Bang. Sama-sama. Lancar Amin. rezekinya Bang. Begitu pun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Fai ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Fai, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.